dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa satuan pendidikan yang telah mendaftarkan sekolahnya sebagai peserta IKM atau implementasi kurikulum merdeka, maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Kurikulum merdeka itu adalah sebagai tindak lanjut dari peluncuran Merdeka Belajar, yaitu episode ke-15. Nah, dalam hal ini, pada tahun pembelajaran 2022-2023, maka implementasi kurikulum merdeka ini akan diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 level penerapan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah di jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar, kemudian yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang telah mendaftar IKM di jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar, maka ada yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Untuk yang mandiri belajar ini masih tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Tetapi dari kurikulum merdeka ini juga beberapa ada yang harus bisa diterapkan. Nah, untuk selanjutnya bagi yang daftar di mandiri berubah atau mandiri berbagi itu akan ada penjelasan di lain waktu, tapi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang IKM di level pertama, yaitu yang mandiri belajar, ya. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar IKM, maka tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, khususnya untuk fitur-fitur yaitu pelatihan mandiri, unggah bakti karya, dan asesmen murid dan perangkat ajar. Kemudian platform Merdeka Mengajar ini dapat diunduh di Google Play Store dan dipasang atau diinstal pada gawai Android atau pada HP, dan dapat diakses juga melalui laman guru.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya pada lampiran surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini khusus bagi yang telah mendaftar implementasi kurikulum merdeka, khusus bagi yang IKM jalur mandiri belajar. Maka kepala sekolah dan guru untuk menerapkan komponen atau penerapan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, yaitu kurikulum 2013. Kemudian untuk persiapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan semua guru yang ada di satuan pendidikan, supaya tidak bertanya-tanya apa itu kurikulum merdeka dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah harus memasang atau menginstal platform Merdeka Mengajar, yaitu yang
ada pada Google Play Store tersebut. Kemudian diinstal di HP Android atau bisa diakses melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian selanjutnya setelah diunduh dan diinstal platform Merdeka Mengajar tersebut, Bapak dan Ibu login dengan akun Belajar ID. Nah, ini pastikan Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Belajar ID. Bagi yang belum, bisa berkomunikasi dengan operator sekolahnya, kemudian diaktifasi akun Belajar ID-nya. Kemudian setelah melakukan install dan login platform Merdeka Mengajar tersebut, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang. Ya, artinya untuk SD kita lihat saja tayangan video yang untuk SD, ya. Kemudian selanjutnya setelah menyaksikan video adalah mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian mengikuti sesi berbagi praktik baik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar pada fitur Bakti Karya Saya. Kemudian mengikuti komunitas belajar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar dan bergabung dengan bergabung dengan kanal Telegram implementasi kurikulum Merdeka di laman Mandiri Belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, bagaimana cara mengunduh atau memasang platform Merdeka Mengajar dan topik pelatihan mandiri yang wajib diikuti. Ini yang pertama, unduh platform Merdeka Mengajar yang ada di Google Play Store pada HP Bapak dan Ibu. Setelah diunduh, kemudian diinstal, ya, diinstal, kemudian login menggunakan akun Belajar ID. Ini sangat sederhana dan mudah dan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di HP-nya masing-masing. Dan topik pelatihan mandiri yang wajib dipelajari sebagaimana tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah tentang Merdeka Belajar. Topik yang kedua tentang kurikulum, topik yang ketiga tentang profil pelajar Pancasila, dan topik yang keempat perencanaan pembelajaran. Dan topik yang kelima tentang asesmen, topik keenam penyusunan pembelajaran, dan yang terakhir topik yang ketujuh tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan atau IKM implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa satuan pendidikan yang telah mendaftarkan sekolahnya sebagai peserta IKM atau implementasi kurikulum merdeka, maka ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Kurikulum merdeka itu adalah sebagai tindak lanjut dari peluncuran Merdeka Belajar, yaitu episode ke-15. Nah, dalam hal ini pada tahun pembelajaran 2022-2023 maka implementasi kurikulum merdeka ini akan diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada 3 level penerapan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama adalah di jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar, kemudian yang kedua adalah mandiri berubah, dan yang ketiga adalah mandiri berbagi. Nah, bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang telah mendaftar IKM di jalur mandiri dengan pilihan mandiri belajar, maka ada yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka. Untuk yang mandiri belajar ini masih tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Tetapi dari kurikulum merdeka ini juga beberapa ada yang harus bisa diterapkan. Nah, untuk selanjutnya bagi yang daftar di mandiri berubah atau mandiri berbagi itu akan ada penjelasan di lain waktu, tapi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang IKM di level pertama, yaitu yang mandiri belajar, ya. Nah, bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar IKM, maka tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, khususnya untuk fitur-fitur yaitu pelatihan mandiri, unggah bakti karya, dan asesmen murid dan perangkat ajar. Kemudian platform Merdeka Mengajar ini dapat diunduh di Google Play Store dan dipasang atau diinstal pada gawai Android atau pada HP, dan dapat diakses juga melalui laman guru.kemendikbud.go.id. Nah, selanjutnya pada lampiran surat dari Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini khusus bagi yang telah mendaftar implementasi kurikulum merdeka, khusus bagi yang IKM jalur mandiri belajar. Maka kepala sekolah dan guru untuk menerapkan komponen atau penerapan prinsip kurikulum merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan, yaitu kurikulum 2013. Kemudian untuk persiapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan semua guru yang ada di satuan pendidikan supaya tidak bertanya-tanya apa itu kurikulum merdeka dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu guru serta kepala sekolah harus memasang atau menginstal platform Merdeka Mengajar, yaitu yang
ada pada Google Play Store tersebut. Kemudian diinstal di HP Android atau bisa diakses melalui laman guru.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian selanjutnya setelah diunduh dan diinstal platform Merdeka Mengajar tersebut, Bapak dan Ibu login dengan akun Belajar ID. Nah, ini pastikan Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Belajar ID. Bagi yang belum, bisa berkomunikasi dengan operator sekolahnya, kemudian diaktifasi akun Belajar ID-nya. Kemudian setelah melakukan install dan login platform Merdeka Mengajar tersebut, hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang. Ya, artinya untuk SD kita lihat saja tayangan video yang untuk SD, ya. Kemudian selanjutnya setelah menyaksikan video adalah mengikuti pelatihan mandiri kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian selanjutnya adalah mempelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Kemudian mengikuti sesi berbagi praktik baik kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar pada fitur Bakti Karya Saya. Kemudian mengikuti komunitas belajar kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar dan bergabung dengan bergabung dengan kanal Telegram implementasi kurikulum Merdeka di laman Mandiri Belajar. Nah, selanjutnya yang terakhir, ya, bagaimana cara mengunduh atau memasang platform Merdeka Mengajar dan topik pelatihan mandiri yang wajib diikuti. Ini yang pertama, unduh platform Merdeka Mengajar yang ada di Google Play Store pada HP Bapak dan Ibu. Setelah diunduh, kemudian diinstal, ya, diinstal, kemudian login menggunakan akun Belajar ID. Ini sangat sederhana dan mudah dan bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu di HP-nya masing-masing. Dan topik pelatihan mandiri yang wajib dipelajari sebagaimana tadi sudah disampaikan. Yang pertama adalah tentang Merdeka Belajar. Topik yang kedua tentang kurikulum, topik yang ketiga tentang profil pelajar Pancasila, dan topik yang keempat perencanaan pembelajaran, dan topik yang kelima tentang asesmen, topik keenam penyusunan pembelajaran, dan yang terakhir topik yang ketujuh tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan pelaksanaan atau IKM implementasi kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2022-2023. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.